سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. Yang kelima kata beliau apa? Fawatul khair wal fadl. Ya, harus kita pikirkan hilangnya kebaikan-kebaikan yang kita miliki dan keutamaan-keutamaan yang kita telah perjuangkan. Falau alimal muqdimu 'ala al-ma'siyah kam sayafutu minal khair wal fadl la ahjama anha. Kalau seandainya orang yang akan terjerumus pada kemaksiatan memikirkan berapa banyak kebaikan yang akan hilang dari dia dan keistimewaan yang akan pergi dari dia, tentu dia akan mengekang dirinya, maksudnya dia akan menahan dirinya untuk tidak berbuat maksiat. Wa min dzalika hirmanuhu min tamamil iman wa kamalihi. Salah satunya apa? Kebaikan yang akan hilang dari dia adalah kesempurnaan iman. Ini bahaya. Ya, jadi minimalnya orang ketika berbuat maksiat ini, tantangan yang paling pertama imannya akan apa? Akan turun dan tidak sempurna imannya. Sementara kita menginginkan apa? Kesempurnaan iman. Ya, kita semua menginginkan iman ini sempurna. Tapi dengan kita jatuh dalam perbuatan maksiat, iman ini akan turun. Iman ini akan melemah, ya. Bahkan kita tidak memperoleh kesempurnaan iman. Kita akan kurang iman kita. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidaklah seorang berbuat zina, ya, ketika dia berbuat zina dalam keadaan memiliki iman yang sempurna. Bayangkan, ya, berarti orang yang melakukan perbuatan zina imannya sedang apa? Sedang menurun. Bahkan apa? Ya, di bawah keimanan yang semestinya. Jauh dari kesempurnaan. Wala yashrabul khamra hina yashrabuha wa huwa mu'min. Demikian pula tidaklah sempurna, ya, keimanan seseorang ketika dia meminum khamr. Ya, dia meminum hal-hal yang dapat memabukkan dia, ya. Baik itu minuman ataupun yang sejenis itu yang memabukkan, yang bisa menutupi akal dia. Sementara kita diperintahkan untuk senantiasa menjaga apa? Akal sehat kita, ya, bukan membahayakan diri kita. Kemudian juga wala yasriqus sariq wa hina yasriq wa huwa mu'min, dan tidaklah mencuri orang yang mencuri di saat dia mencuri dalam keadaan memiliki iman yang sempurna. Artinya orang yang mencuri imannya apa? Tidak sempurna. Ini satu contoh maksiat, ya, yang mungkin seseorang menganggap enteng-enteng saja. Saya mencuri aman-aman aja kok. Misalkan saya berbuat zina, ya, tidak ada hal yang menentang saya misalkan, atau tidak ada pantangan yang mengkhawatirkan saya misalkan begitu, ya. Maka ingat, mungkin Anda aman dari apa? Dari siksaan manusia. Mungkin Anda aman dari yaitu apa? Hukuman manusia. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala Maha melihat, ya, Maha mengetahui, dan perkara terbesar di situ tatkala Anda jatuh dalam perbuatan maksiat adalah amal atau iman Anda apa? Turun, tidak sempurna. Fahadal 'asi yaf'aluhu fahadal 'asi bi fi'lihi li hadhihi al-kabira qad hurima ismal iman at-tam wastahaqqa an yusafa bi annahu mu'minun fasiq aw mu'minun fajir aw mu'minun 'asin wa fawwata 'ala nafsihi khairat 'azimah fi dunyahu wa ukhrahu. Kita lihat dalam hadis ini katanya, pelaku maksiat yang kita sebutkan 3 contoh tadi dalam hadis, berzina, minum khamar, sama mencuri, ya. Orang-orang ini telah mendapatkan tingkatan iman yang rendah, turun dari nilai keimanan yang sempurna. Bahkan dia sampai digelari sebagai seorang mukmin tapi fasik, mukmin tapi dia fajir, melakukan yaitu apa? Yaitu kemaksiatan. Kemudian juga mukmin asin, dan mukmin yang terjatuh dalam perbuatan dosa dan maksiat. Ya, tentu kita tidak ingin. Kita ingin jadi mukmin yang betul-betul keimanannya ada, bukan mukmin yang digelari mukmin tapi pelaku perbuatan dosa. Wa min fawatil khair alladhi yalhaqul 'asi aidan dhahabu hasanati wa amali as-salihah. Dan juga kita khawatirkan selain hilangnya iman gara-gara maksiat yang kita lakukan, maka bisa juga perginya kebaikan dan amal soleh yang pernah kita lakukan para jemaah.
Ya, fa'an Sauban anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Sauban radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia mengatakan, Nabi bersabda, la a'lamanna aqwaman min ummati, sungguh aku akan memberitahukan kepada kalian sekelompok kaum dari umatku, ya'tuna yaumal qiyamah bihasanatin, yang mana mereka kelak datang pada hari kiamat sambil membawa pahala-pahala mereka yang begitu banyak, amsal jibal tihamah, bahkan diibaratkan pahala yang mereka pungguk nanti, yang mereka bawa semisal gunung Tihamah, gunung yang besar para jemaah, ya. Tapi apa? Fayaj'aluhu Allahu haba'an mansura, hanya saja Allah hukum mereka-mereka ini, ya, dengan dijadikan amal mereka itu ibarat debu yang berterbangan, sia-sia. Dia sudah lelah, sudah capek melakukan amal kebaikan, ternyata di hadapan Allah dijadikan apa? Dijadikan debu yang berterbangan. Nah ini kenapa? Qala Sauban bertanya, seorang sahabat Nabi SAW, ya Rasulullah sifhum lana, wahai Rasulullah berikan kepada kami ciri-ciri mereka, jallihim lana alla nakuna minhum wa nahnu la na'lam, ya, terangkan kepada kami siapa mereka, ya, karena kami tidak mengetahuinya. Nabi mengatakan, ama innahum ikhwanukum, ketahuilah sesungguhnya mereka itu saudara-saudara kalian, artinya dengan beriman, ya, dengan beriman. Wa min jildatikum, dan dia termasuk apa? Orang-orang yang sama kulit kalian, jadi iman kalian sama, kulit kalian sama. Wa ya'khuduna minal lail kama ta'khudun, kalian juga mereka juga menggunakan malam mereka untuk beribadah sebagaimana kalian juga menggunakan malam kalian untuk beribadah. Walakinnahum aqwamun, nah ini poinnya di sini, akan tetapi di sisi lain mereka ini sekelompok kaum, idza khalau, kalau mereka bersendirian, ya, nyepi-nyepi ini, ya, kemudian jauh dari keramaian, apa yang dilakukan? Ya, bimaharimillahi intaquha, dan sebagian apa? Intaqu bimaharimillah. Dia ternyata apa? Senang berbuat maksiat, ya, teduk-teduk gawe maksiat. Ndek ente tahu isi batu luit lagu apa? Ya, lagu teduk-teduk gawe maksiat. Nah, ini tidak ada yang bisa menasihati kecuali diri kita sendiri para jemaah. Nah, kita berbuat maksiat bisa saja sembunyi-sembunyi, aman, gitu kan. Di sisi lain kita sudah menumpukan banyak kebaikan, kita sholat, kita puasa, kita bersedekah misalkan, kita, ya, melakukan amal-amal sunnah lainnya misalkan. Tapi ternyata di sisi lain kita apa? Kita masih membiasakan atau bergampang-gampangan dalam perbuatan maksiat yang walaupun tidak seorang pun tahu, ya, perbuatan maksiat kita dari kalangan manusia. Nah, ini yang menyebabkan apa? Yang menyebabkan mereka-mereka ini amalnya dijadikan bagikan debu yang berterbangan. Artinya peringatan bagi kita para jemaah tentang bahayanya maksiat. Ya, bagaimana maksiat itu menjadikan amal baik kita yang sudah kita kumpulkan, yang sudah kita siapkan untuk diri kita, ternyata lenyap begitu saja dengan perbuatan maksiat yang kita lakukan. Yang kedua, bahayanya melakukan maksiat secara diam-diam, ya, sekalipun kita merasa aman, manusia tidak mengetahuinya. Ternyata apa? Itu justru akan menjadi sebab daripada amal-amal kebaikan kita akan dihapus oleh Allah gara-gara perbuatan maksiat yang kita lakukan secara diam-diam. Sekalipun perbuatan maksiat secara terang-terangan tentunya lebih besar dosanya daripada melakukan perbuatan dosa secara apa? Diam-diam, karena disebutkan dalam hadis lain, kullu ummati mu'afa illal mujahirun, setiap umat itu akan dimaafkan kecuali yang terang-terangan di dalam melakukan apa? Kemaksiatan. Qala Qatadah, berkata Imam Qatadah rahimahullah, man istata'a minkum alla yubtila amalan salihan amilahu bi amalin sayyi falyaf'al. Siapa yang mampu di antara kalian untuk tidak merusak amal kebaikan yang selama ini dilakukan dengan sebuah dosa, maka jagalah hal itu. Pelihara dia. Jangan sampai kita lelah-lelah beramal tapi ternyata tidak sadar kita hanya beberapa maksiat kita lakukan, itu justru akan menghapus kebaikan-kebaikan yang pernah kita lakukan. Fa innal khaira yamsahu syarr, karena amal kebaikan itu akan menghapus amal keburukan. Wa inna syarra
yansahul khaira. Sebaliknya, amal keburukan atau maksiat itu justru akan menghapus apa? Kebaikan yang pernah kita lakukan. Ini nasihatnya Imam Qatadah rahimahullahu taala.